Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Rifki Ramadan. Nah, masih belum bosen kan dengan e-learning yang telah saya buat? Nah, saya harap juga jangan bosen ya, karena kedepannya saya juga akan membuat beberapa e-learning. Jadi pada e-learning kali ini saya akan membahas yaitu wire silo. Nah, wire silo ini merupakan suatu alat atau suatu part yang berada di stock preparation paper machine. Jadi teman-teman, nah stock preparation sendiri itu merupakan proses pengkondisian pulp sebelum masuk ke paper machine dengan set point berdasarkan jenis kertas apa yang akan diproduksi. Nah, untuk secara singkatnya itu stock preparation itu suatu tahapan untuk mencampur bahan baku atau raw material yang digunakan untuk membuat kertas seperti itu. Nah, untuk materialnya yang pertama yaitu pulp, teman-teman. Pulp dari kayu itu disebut dengan virgin pulp. Nah, selain virgin pulp, pembuatan kertas ini juga menggunakan recycle pulp. Jadi seperti kertas-kertas bekas, kalau teman-teman menjual kertas bekas ke pengepul itu nanti akan dibuat lagi menjadi kertas. Ini masuk recycle. Nah, yang ketiga ada broke. Untuk teman-teman ketahui, broke ini hasil kertas reject dari paper machine itu sendiri pada saat produksi, teman-teman. Jadi apabila ada kertas reject itu akan masuk ke broke ini, teman-teman. Nah, tentunya tidak hanya kertas yang dibutuhkan atau pulp yang dibutuhkan, selanjutnya yaitu chemical additive. Nah, chemical additive yang digunakan di stock preparation ini banyak, teman-teman. Ada filler atau CaCO3, ada UBA untuk meningkatkan kecerahan, dan juga dyes atau pewarna gitu, teman-teman. Dan banyak macam-macam berdasarkan kertas apa yang akan diproduksi. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting untuk mencampur bahan-bahan tersebut, tentunya kita menggunakan air, teman-teman. Jadi air yang digunakan untuk diproduksi kertas ini bisa menggunakan air bersih atau fresh water, atau juga menggunakan white water, teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Jadi pada wire silo ini kita akan membahas pengertian dari wire silo itu sendiri. Kemudian ada white water. Nah, tentunya wire silo ini nanti ada hubungannya sama white water, teman-teman. Kemudian ada short circulation, ini juga ada hubungannya sama wire silo. Nah, yang terakhir yaitu fungsi atau tujuan dari wire silo itu sendiri, teman-teman, di paper machine. Langsung kita masuk ke pembahasan pertama, apa sih wire silo itu? Jadi wire silo itu adalah salah satu bagian dari approach system atau juga short circulation yang berfungsi untuk menerima white water dari dewatering pada wire, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di paper machine di tahapan setelah headbox atau setelah pencetakan dari kertas, lembaran kertas yang pertama itu ada headbox namanya ya, teman-teman. Jadi itu akan turun ke wire, teman-teman. Nah, di wire ini kandungan air dari kertas itu sangat tinggi, teman-teman. Di atas 90% lah, teman-teman. Jadi bayangkan ada sekitar 90% air di situ. Itu tentunya tidak akan terbawa ke proses selanjutnya. Jadi sebagian besar akan dewatering atau turun airnya, teman-teman. Nah, dari wire itu akan turun ke wire pit, teman-teman. Kemudian akan diarahkan ke wire silo. Nah, di wire silo akan terjadi beberapa pengolahan white water itu. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke white water. Jadi white water itu merupakan air yang dikeluarkan selama proses pembentukan lembaran kertas. Jadi di wire tadi apabila ada air yang dikeluarkan itu namanya white water, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ini. Untuk informasi, gambar ini merupakan gambar dari wet end, teman-teman ya, dari wet end section atau bagian wet end, bagian basah itulah dari pembuatan kertas, teman-teman. Jadi di situ air akan turun dari wire, teman-teman. Nah, air dari wire ini mengandung beberapa material, teman-teman. Yang pertama yaitu fiber atau pembentuk kertas itu sendiri, teman-teman. Jadi pembentuk kertas itu menggunakan fiber atau serat. Nah, di white water ini sedikit atau banyak itu tergantung perlakuan stok sebelumnya. Jadi apabila fiber yang dikandung white water terlalu banyak, maka kita harus melakukan pengecekan ulang di stok preparasinya. Apakah ada yang salah, kenapa fibernya banyak yang turun, seperti itu.
Nah kemudian tentunya air teman-teman ya, jadi air yang jatuh ini juga mengandung fresh water teman-teman. Nanti apabila didaur ulang itu akan didapatkan fresh water kembali. Kemudian ada finesse teman-teman. Jadi finesse ini teman-teman ya, ini bisa dibilang tangan-tangan dari fiber atau serabut-serabut fiber yang terpotong teman-teman. Jadi fiber ini akan pada saat proses refining, fiber ini akan menghasilkan fibrilasi. Nah fibrilasi yang terpotong ini disebut fine. Nah kemudian yang terakhir tentunya juga beberapa chemical akan jatuh teman-teman ya, ikut air tersebut. Nah selanjutnya apa sih short circulation itu? Nah short circulation ini merupakan sistem sirkulasi wet water dari wire silo, kemudian akan dipompakan kembali ke headbox. Nah begitu juga terus menerus akan seperti itu teman-teman. Jadi dari headbox ke wire, dari wire air akan turun kemudian ke silo, silo akan dipompakan lagi ke headbox seperti itu teman-teman. Nah itulah yang disebut short circulation. Nah ini gambarnya teman-teman. Kemudian kita masuk ke tujuan wire silo. Yang pertama yaitu menampung dan mendistribusikan air dari wire teman-teman. Nah itu di lingkaran merah tersebut dapat kita lihat itulah wire silo teman-teman. Jadi air dari wire pit itu akan ditampung ke silo teman-teman. Kemudian di silo akan dilakukan beberapa pengolahan dan akan dapat digunakan lagi di proses selanjutnya teman-teman. Jadi untuk menghemat fresh water yang digunakan di paper machine itu dapat juga menggunakan wet water atau air hasil sisa pengolahan dari kertas sebelumnya teman-teman. Nah tujuan yang kedua dari wire silo yaitu mengencerkan stok sebelum masuk ke section pompa teman-teman. Nah ini dapat dilihat ini wet water loopnya. Jadi sirkulasi dari wet water tadi ya teman-teman itu akan bersirkulasi teman-teman. Nah pada wet water yang ditampung atau silo ini akan digunakan untuk mengencerkan thick stock teman-teman. Nah itu pada lingkaran merah. Nah ini untuk pengencerannya itu prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi teknologi terbaru itu menggunakan loop mix atau static mix teman-teman. Jadi beberapa stok, ada stok 1, stok 2, stok 3. Ini akan dicampur kemudian diencerkan atau terdilusi oleh wet water teman-teman. Jadi selain tadi untuk menghemat penggunaan air juga bisa digunakan untuk mengencerkan stok yang akan masuk ke headbox atau ke section dari fan pump teman-teman. Nah untuk tujuan yang terakhir yaitu menghilangkan udara dari wet water teman-teman. Nah apabila di wet water ini ada udaranya dan kemudian akan tercampur dengan stok, maka kertas yang dihasilkan nanti itu akan mempunyai buih-buih di dalamnya. Jadi akan menimbulkan vlog-vlog hitam seperti itu teman-teman. Jadi seperti yang pada gambar itu ada lingkaran merah itu hasil cacat apabila menggunakan wet water yang banyak mengandung udara teman-teman. Nah untuk alatnya yang digunakan itu flume silo teman-teman. Jadi air akan dialirkan menuju flume silo. Nah terus di flume silo nanti ada exhaust fan teman-teman. Jadi akan menarik udara keluar dari wet water tersebut teman-teman. Nah dari beberapa poin yang telah saya sebutkan dapat saya simpulkan ya teman-teman bahwa wire silo ini berfungsi untuk menampung air yang berasal dari wire teman-teman, dari wire section atau wet end. Nah air ini atau wet water ini akan digunakan kembali guna untuk pertama menghemat fresh water, kemudian sebagai short circulation, jadi untuk mengencerkan stok kembali apabila konsistensi stok belum dicapai teman-teman sebelum masuk ke headbox. Nah seperti itu teman-teman. Demikian penjelasan singkat dari saya. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di komentar ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.